Di tanah Jawa ada satu istilah kuno yang bergetar di antara bisikan para leluhur, Kalimosodo. Bukan sekadar nama jimat, bukan pula mantra. Ia adalah pintu kesadaran, warisan dari masa ketika kata, rasa, dan jiwa masih menyatu dalam satu napas kehidupan. Orang-orang tua menyebutnya sebagai ilmu kesaksian. Ilmu yang tidak diajarkan lewat buku, tetapi diturunkan lewat rasa dan laku batin. Dalam bahasa asalnya, Kalimosodo berasal dari pelafalan Jawa atas kalimat syahadat. Dua kalimat agung yang menegaskan keesaan Tuhan dan kesaksian manusia terhadapnya. Namun, di tangan para guru kejawen, maknanya menjadi lebih dalam. Mereka berkata, Kalimosodo bukan hanya ucapan di bibir, tapi jimat kesadaran yang tertanam di dada. Dalam ajaran lama, jimat Kalimosodo bukan benda dari logam atau kain, melainkan getaran keyakinan yang membungkus jiwa. Siapapun yang memahami inti dari Kalimosodo konon akan memiliki ketenangan yang tak tergoyahkan, karena di balik kalimat itu tersembunyi rahasia penyatuan antara Kawula dan Gusti, antara manusia dan asal cahaya hidupnya sendiri. Para leluhur percaya ilmu Kalimosodo tidak bisa dicari. Ia hanya bisa ditemukan ketika seseorang telah menyucikan batinnya dari pamrih dan amarah. Saat itulah kalimat itu tidak lagi sekadar lafaz, tapi menjadi jimat hidup yang menyala dalam rasa. Jimat yang tidak digantung di leher, tapi dihidupkan dalam dada yang tenang. Namun, dari mana ajaran Kalimosodo ini pertama kali muncul? Siapakah guru yang menurunkannya di tanah Jawa? Di bab berikutnya, kita akan menyingkap jejak para penjaga ilmu, dari masa Majapahit hingga munculnya para wali penyebar cahaya. Setiap ilmu besar selalu punya penjaga. Dan begitu pula dengan ilmu Kalimosodo, ilmu yang tak pernah tertulis, tapi berdenyut di antara nafas para guru sejati. Jejak pertamanya dipercaya telah muncul di masa akhir Majapahit, ketika para empu dan pendeta mulai membuka diri terhadap ajaran Islam yang dibawa para wali. Kala itu, di antara temaram obor dan suara malam yang hening, para leluhur menatap langit dan berkata, sembah sejati bukan di arah kiblat, tapi di dalam dada. Itulah titik pertemuan antara ilmu Jawa Lama dan cahaya tauhid yang dibawa oleh para wali. Di sanalah Kalimosodo lahir, bukan sebagai simbol agama baru, tapi jembatan antara dua lautan kesadaran, antara Sang Hyang Tunggal dan Allah yang Maha Esa. Dari cerita tutur para sesepuh, disebutlah nama-nama yang dipercaya menjadi penjaga awal ilmu ini. Syekh Siti Jenar, sang penempuh jalan sunyi yang memahami rasa manunggal dengan Gusti. Sabdo Palen, sang juru sabda Majapahit yang menjaga keseimbangan antara dunia batin dan lahir. Dan para wali sejati yang memahami bahwa kalimat suci tidak hanya untuk diucapkan, tapi untuk dihidupkan. Mereka semua, meski berbeda jalan, berbagi satu inti. Kalimosodo adalah ilmu penyatuan kesadaran. Ia tidak menentang agama, tidak pula menggantinya, tapi mengantarkan manusia untuk benar-benar mengenal dirinya sendiri, agar dari sana ia mengenal Tuhannya. Ilmu ini dijaga bukan dengan pedang atau kitab, tapi dengan diam yang dalam, dengan mata hati yang tak tertidur, dan dengan laku yang terus menyucikan rasa. Karena jimat sejati bukanlah benda yang bisa dipegang, melainkan rasa yang tak pernah padam di dalam diri. Namun, setiap cahaya pasti punya bayangan.
Dan seiring berjalannya waktu, makna Kalimosodo mulai terpecah. Sebagian menjadi ilmu kebatinan, sebagian menjadi benda bertuah. Di bab berikutnya, kita akan menyelami bagaimana Kalimosodo berubah menjadi jimat yang dicari banyak orang. Zaman berganti, angin perubahan bertiup dari pesisir hingga pegunungan. Dan seiring dengan memudarnya para guru sejati, makna Kalimosodo perlahan berubah dari cahaya kesadaran menjadi benda yang digenggam manusia. Dulu, Kalimosodo adalah ilmu tentang kesatuan batin, jimat yang hidup di dalam hati yang sadar. Namun ketika manusia mulai kehilangan arah rasa, mereka mulai mencari simbol yang bisa disentuh. Dari sanalah muncul jimat Kalimosodo dalam bentuk fisik. Ditulis di kain putih, di lempeng tembaga, atau di kulit kijang dengan huruf Arab pegon atau aksara Jawa yang membentuk kalimat sakral. Konon, jimat itu dipercaya bisa menolak bala, membuka rezeki, atau memperkuat kewibawaan. Namun, para leluhur sejati selalu mengingatkan, jimat hanyalah kulit, intinya tetap ada di dalam hati. Mereka yang hanya menggantungkan diri pada benda akan kehilangan maknanya, sebab Kalimosodo bukan tulisan yang menempel di tubuh, melainkan kesadaran yang melekat pada jiwa. Ilmu ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan dari benda luar, tetapi dari kestabilan rasa dan keyakinan batin yang menyala terang tanpa pamrih. Sayangnya, di masa-masa kelam, banyak orang yang menyelewengkan makna itu, mengubah Kalimosodo menjadi alat mencari kekuasaan dan kekayaan. Padahal hakikatnya adalah jalan untuk menemukan diri sendiri dalam keheningan ilahi. Namun, walau maknanya terpecah, getar suci itu tidak hilang. Ia tetap hidup, bersemayam diam di dada para penjaga rasa, menunggu mereka yang siap menyelaminya kembali. Di balik jimat dan segala kisahnya, masih tersimpan rahasia yang lebih dalam. Apa sebenarnya inti dari Kalimosodo dalam laku kehidupan manusia? Di bab berikutnya, kita akan membuka tabir tentang makna sejati Kalimosodo, ilmu kesadaran yang menuntun manusia kembali kepada cahaya asalnya. Di balik segala cerita tentang jimat dan kesaktian, di balik mitos yang berkelindan antara keyakinan dan keinginan, Kalimosodo sesungguhnya bukan tentang kekuatan, tapi tentang kesadaran. Para guru sejati berkata, barang siapa memahami Kalimosodo, ia bukan memiliki dunia, tetapi ia dipahami oleh dunia. Makna sejatinya tidak berada di huruf, tidak di benda, tidak di mantra. Kalimosodo adalah pintu kembali, tempat manusia menundukkan ego, lalu menatap cahaya asal dirinya. Dua kalimat suci itu, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bagi para leluhur, Jawa bukan sekadar lafaz agama, melainkan cermin rasa sejati, bahwa tiada yang layak diagungkan selain sumber kehidupan itu sendiri. Dan setiap manusia sejatinya adalah utusan, cahayanya yang membawa tugas untuk menyebarkan kebaikan, bukan kekuasaan. Ketika seseorang menanam Kalimosodo dalam dirinya, ia akan belajar diam dalam badai, tenang dalam keramaian, dan terang dalam gelap. Itulah inti dari jimat Kalimosodo, menyatu dengan kesadaran ilahi tanpa kehilangan kemanusiaan. Para leluhur menamainya ngelmu pangrasa, yakni ilmu yang membuat manusia merasakan keberadaan Tuhan
bukan hanya mengucapkannya. Mereka mengajarkan bahwa siapapun yang menjalani hidup dengan hati yang jernih, yang tidak diperbudak oleh harta, nama, dan kekuasaan, maka di dalam dirinya akan menyala jimat Kalimosodo yang sejati. Bukan di saku, bukan di leher, tapi di dada yang damai dan pasrah. Namun perjalanan ini belum usai, karena setiap ilmu sejati selalu menuntut laku, bukan sekadar tahu. Di bab terakhir, kita akan menyelami bagaimana seseorang bisa menapaki jalan Kalimosodo dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sebagai legenda, tapi sebagai laku hidup yang menyatukan manusia dengan sang cahaya. Dalam setiap ajaran agung, selalu ada puncak perjalanan. Dan bagi mereka yang menapaki jalan Kalimosodo, puncak itu bukan di puncak gunung, bukan di keramaian dunia, tetapi di dalam hening dirinya sendiri. Kalimosodo bukan sekadar ilmu yang dipelajari. Ia adalah laku, cara hidup, cara merasakan, dan cara menyadari keberadaan. Para guru sejati mengajarkan bahwa siapapun yang ingin memahami Kalimosodo harus mulai dari 3 langkah sederhana, namun suci. Diam, sadar, dan pasrah. Pertama, diam. Diam bukan berarti tidak berbicara, melainkan menenangkan gelombang pikiran yang selalu berlari ke masa lalu dan masa depan. Dalam diam, seseorang belajar mendengar suara paling halus, suara rasonya sendiri. Suara yang selama ini tenggelam oleh hiruk-pikuk dunia. Ketika hati telah tenang, barulah ia bisa mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan jiwa. 2. Sadar. Sadar bahwa setiap tarikan napas adalah anugerah. Bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari kehendak sang sumber. Sadar bahwa tak ada satupun yang benar-benar milik kita. Karena semua yang kita genggam hanya titipan yang akan kembali. Dalam kesadaran itu, manusia menemukan Kalimosodo sejati, bahwa tiada yang layak disembah kecuali yang satu, dan setiap jiwa adalah pantulan cahaya darinya. Ketika kesadaran itu muncul, segala takut, cemas, iri, dan haus duniawi mulai luruh satu persatu. Yang tersisa hanyalah ketenangan, sebuah jimat yang tak bisa dirampas oleh siapapun. 3. Pasrah. Pasrah bukan berarti menyerah, tetapi menyatu dengan aliran kehidupan tanpa perlawanan. Bagaikan air yang mengalir di antara batu, ia tetap lembut, namun selalu menemukan jalan. Itulah laku Kalimosodo yang sejati, tidak menentang takdir, tapi menari bersama takdir dalam kesadaran penuh. Para guru lama berkata, Kalimosodo itu bukan untuk menaklukkan dunia, tapi untuk menaklukkan dirimu sendiri. Ketika manusia telah menaklukkan dirinya, amarahnya reda, egonya tunduk, nafsunya padam. Di saat itulah Kalimosodo hidup di dalam dirinya. Kini, makna jimat Kalimosodo bukan lagi benda yang disembunyikan, tapi jiwa yang bercahaya terang meski tanpa obor. Ia berjalan tanpa takut, berkata tanpa menyakiti, dan bekerja tanpa pamrih. Karena hatinya selalu terhubung dengan sumber cahaya kehidupan. Dan ketika seseorang telah mencapai tahap ini, maka dunia luar tak lagi bisa mengguncang batinnya. Ia akan melihat segalanya, suka maupun duka, keberuntungan maupun kehilangan, sebagai bagian dari tarian ilahi yang indah. Siapa yang memahami Kalimosodo, ia tidak lagi mengejar mukjizat.
karena dirinya sendiri telah menjadi mukjizat. Disinilah akhir perjalanan. Namun, bagi jiwa yang sadar, inilah awal kehidupan yang sebenarnya. Ilmu Kalimosodo bukan warisan yang bisa diwariskan lewat tangan, tapi lewat rasa, lewat laku yang tulus dan hati yang jernih. Karena jimat sejati bukan di saku, bukan di bawah bantal, bukan di balik kain, melainkan di dada yang bersujud kepada cahaya asalnya. Inilah Kalimosodo, ilmu yang menyatukan manusia dengan Tuhan, bukan melalui kekuasaan, tapi melalui keikhlasan. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak kisah dan makna dari ilmu Kalimosodo ini. Semoga setiap kata yang terucap menjadi cahaya yang menuntun langkah kita menuju ketenangan dan kesadaran sejati bagi yang selalu haus akan pengetahuan batin dan warisan rohani Nusantara. Teruslah berjalan dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, karena sejatinya ilmu tertinggi bukan yang membuat kita berkuasa, tetapi yang membuat kita mengenal diri dan mengenal Sang Pencipta. Terima kasih atas setiap dukungan, setiap like, komentar, dan doa yang kalian berikan. Kalian bukan hanya penonton, tapi bagian dari perjalanan ini. Bagian dari cahaya Kalimosodo yang terus menyala dari masa ke masa. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam Roso, salam cahaya.